Lanjut adik-adik ya. Di direkam lagi ya. Nah, tuh. Wala yu'azza ahluhu ila salasati ayamin min dafnihi. Tuh. Dianjarkan cenah adik-adik kalau ada yang meninggal itu, ini bentuk apa namanya sosial dalam Islam itu juga dimunculkan. Makanya ada istilah takziah adik-adik ya. Oh, takziah gitu. Teman-temannya datang, saudara-saudara datang begitunya. Untuk apa? Untuk menghibur keluarga yang ditinggal. Tuh, sehingga wala yu'azza ahluhu ila salasati ayam min dafnihi. Tuh dihibur. Minimal 3 hari jangan ditinggal. Tuh kalau istri ditinggal suaminya, nah itu keluarga si istri. Nah teman-temannya itu harus datang adik-adik untuk menghibur keluarga yang ditinggal adik-adik ya. Wala yudfanu sunani fi qabri illa lihajatin, dan tidak boleh dikubur 2 orang dalam satu liang kuburan kecuali kebutuhan darurat adik-adik. Ya. Nah, itu nggak boleh, wala yudfanu, dan tidak boleh. Nah, ini misalkan adik-adik ada yang misalkan pasangan sejua sejoli yang berjanji sehidup semati adik-adik ya, sampai nanti kalau kamu mati saya juga mau mati adik-adik, contohnya sehidup semati di dunia bersama-sama, di alam kubur pun bersama-sama adik-adik. Nah itu teh nggak boleh sih adik-adik kayak gitu teh, nanti di kuburannya kita disatukan ya, itu nggak boleh adik-adik ya. Yang bagus itu tetap di satu-satu. Pak, nanti jadi pertanyaan. Kalau nanti apa namanya pertanyaan kubur, kalau misalkan disatuin seperti itu, apakah akan sama-sama ditanyanya oleh malaikat Jabaniyah? Ya, enggak adik-adik. Meskipun pada saatnya nanti apa namanya seperti yang kemarin waktu tsunami di mana gini ya, adik-adik di Lombok, bukan tsunami, artinya bencana alam di Lombok. Kemudian dari MUI ya, langsung dari wakil presiden begitu Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan ini dikuburnya massal aja. Jadi bikin galian dengan apa namanya alat beratnya, dengan apa, bukan traktor atau bukan begitu, alat berat beko ada-adanya. Nah kemudian di satu lubangkan. Nah itu kan dalam keadaan darurat, naon itu. Tapi walaupun di satu lubangkan, nanti pertanyaan alam kuburnya nggak massal, ya nggak rame-rame, tetap yang didatanginya mah hanya satu orang adik-adik. Karena kuburan mah hanya casing saja, ya meskipun disatukan tetap yang mengalami alam kubur, pertanyaan kubur, doktotul kubri, gencatan alam apa namanya alam kubur itu di apa namanya oleh satu orang. Nah, bahkan nanti Herendisa Azmi sumpah setia bersama suami. Herendisa Azmi sumpah setia bersama suami sehidup semati ya. Sehidup semati kamu hidup sama aku, kamu mati sama aku, kemudian dikuburkan bareng-bareng. Supaya apa? Supaya nanti saya tidak takut di kuburan sendirian. Enggak, adik-adik tetap sendiri meskipun nanti rame-rame di kuburnya, seperti kedaruratannya ketika bencana Lombok. Ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia supaya dikuburkan secara massal saja gitu ya. Itu boleh kalau darurat, tapi tetap doktotul kubri, pertanyaan kubur itu tidak masalah. Ada ramai kalau masalah banyak, nggak terlalu takut di kuburan, bisa ngobrol ngopi ada. Kalau saroleh orang ya. Kemudian udah segitu ada. Nah nanti minggu depan kita masuk ke zakat ya. Sok ada yang ditanyakan? Iya, jangan saya wae yang ngobrol teh, hadirin silakan, ada yang mau ditanya. Saya mau bertanya. Sok, kenapa? Jadi itu kan ada yang dianjurkan keluarga si mayit menghibur maksimal 3 hari ya. Iya. Tapi kan kalau biasanya di sini itu kadang ada yang sampai hari ke-7-nya, ada ke-40 hari, 100 hari. Itu hukumnya apa gitu, Pak? Oh iya. Ya baik adik-adik. Itu teh namanya adik-adik mendoakan ya itu ya. Itunya namanya mendoakan mayat.
Jadi istilah-istilah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sama seperti budaya yang diterapkan di kampung-kampung saya, begitu ada termasuk kiai-kiai saya, guru-guru saya, itu ada istilah tahlilan ya, dan nih tahlilan seperti tahlilan ada yang 3 hari, ada yang 7 hari ya, ada nasnya seperti itu. Itu mah tahlilan. Kemudian setelah 7 hari ada yang ke 40 hari ya, ada yang ke 100 harinya gitu kan. Kemudian ada haul 1 tahun sekali gitu. Tidak apa-apa itu, mada mendoakan mayat ya. Hukumnya apa? Sangat dianjurkan sunnah mendoakan mayat ya. Tapi ada beberapa kalangan yang membid'ahkan hal ini adik-adik. Nah, saya termasuk orang yang bahkan mewajibkan kalau misalkan seorang meninggal harus didoakan. Ada tahlilannya, ada 40 hariannya, ada 100 hariannya, ada haulnya yang 1 tahun sekali. Wajib saya. Kenapa? Saya rumasa adik-adik, saya mah banyak dosa dan butuh banget. Dan tidak ada yang dibutuhkan oleh seorang mayat nanti ketika dia sudah mati kecuali doa dari orang-orang yang masih hidup. Gitu dan ya. Nah, jadi saya termasuk orang yang nanti dipesan kalau meninggal, kalau misalkan saya qadarullah misalkan nanti nemu jodohnya harus satu keyakinan sama saya. Satu keyakinan maksudnya satu persepsi sama saya. Kan ada yang tidak boleh tahlilan, tidak boleh 40 harian, 100 harian, haulan. Ada ya golongan-golongan muslim yang seperti itu. Tapi kalau saya nanti punya keluarga tambahan, artinya istri saya harus sama orang yang meyakini bahwa doa itu adalah ya memang wajib, ada bukan ya wajib lah, bagi saya wajib. Saya rumasa karena banyak dosa dan butuh banget doa orang-orang yang masih hidup dengan jalan seperti tadi. Allah a'lam. Gitu Dani ya. Boleh hukumnya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Boleh hukumnya. Hukumnya bahkan sunnah muakkad. Bahkan wajib bagi saya ya kalau seperti itu. Kalau menghibur bagaimana? Ya menghibur mah ya 3 hari. Soalnya ya takziah disebutnya. Takziah itu ya beda sama tahlil. Kalau takziah itu biasanya saudara yang jauh-jauh, kawan-kawan begitu datang ya ke kuburan. Takziah ya. Tapi mendoakannya biasanya orang setempat aja, tetangga-tetangga terdekat gitu. Ada yang tanyakan tidak Arkan? Hairin Nisa, Dani Rizky, Siva. Mana Chelsea nggak ada, nggak masuk lagi Chelsea. Ada Pak. Oh ada. Dan tanyakan tidak, mau lagi nanya? Nggak ada Pak, udah. Cukup jelas? Iya. Cukup ya. Dani Gavin, ada Gavin? Ya Pak, kenapa? Ya ada yang tanyakan tidak? Enggak Pak, enggak. Enggak ya, udah itu nggak apa-apa. Ya kalau tidak apa-apa gitu adik-adik seputar mayat gak apa-apa, hancanya segitu ada sedikit aja dulu ya, yang penting paham. Ya, coba saya mau tanya dulu Siva ada Siva menyimak dari awal tidak Siva? Iya Pak. Siva, tinggi kuburan itu segimana Siva? Tinggi orangnya cuma lebih 2,5 jam. Oke, mantap ya. Nah, kemudian apalagi adik-adik, apa hukum Febrian Azka? Apa hukum membangun bangunan di atas kuburan? Membangun kuburan, bukan membangun rumah ya, dibangunkan tembok gitu di atas kuburan, ada kan kuburan di tembok di kita mah. Apa hukumnya Azka? Atau yang lain boleh menjawab? Ki mau jawab Ki? Ada? Gavin mau jawab Gavin? Kalau orang biasa itu nggak boleh. Tapi kalau ulama kayak gitu itu boleh aja. Boleh ya. Kalau nggak salah. Iya betul sih. Bukan nggak boleh. Iya, kalau orang biasa dikuburnya di tempat pemakaman umum,
Nah, itu teh nggak boleh. Haram. Ya. Pak, kalau misalkan pemakaman umumnya kan di sini betul nggak sih kalau di pemakaman yang di kota-kota gitu bayar, benar deh? TPA, tempat TPU, bayar nggak sih? Atau gimana? Ada yang bayar ya? Kontrak 5 tahun adik-adik. Kalau misal ada perundang-undangannya itu. Kalau misalkan udah 5 tahun digali lagi adik-adik. Kasihan ya. Nah, kalau di tempat-tempat saya masih banyak gitu. Nah, kalau misalkan tanah pribadi makruh ya. Kalau bukan ulama-ulama, tokoh-tokoh. Kalau misalkan waliullah, para ulama, nah itu boleh dimakamkan, kemudian di atasnya dibuatkan suatu bangunan untuk memberikan kenyamanan kepada untuk pada para penziarah begitu ya. Wallahu a'lam. Dah gitu ada ya. Cukup 1 jam kita belajar kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tadi juga teman-teman ada yang mau ke sekolah ya. Silakan bersiap-siap. Terima kasih atas sharing hari ini. Dan saya punya PR ya. Pertanyaan dari Chelsea. Kenapa perempuan harus dipusar, laki-laki di kepala? Saya belum mendapatkan jawabannya. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita sampaikan jawabannya ya. Baik, terima kasih. Ada kalau ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan membacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.